Selanjutnya dikutip tadi sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi belajar saja tidak cukup, tapi juga mengajar. Maka antum ketika belajar Al-Quran, niatkan dalam hati, mudah-mudahan satu saat saya bisa menjadi pengajar Al-Quran. Kira-kira kalau jadi pengajar Al-Quran, niatnya jadi pengajar Al-Quran, waktu belajar serius atau malas-malasan? Serius, karena akan menjadi pengajar. Kalau jadi pengajar tapi bacaannya salah-salah, nanti muridnya salah-salah juga, ya kan? Serius. Kemuliaan membaca Quran disebutkan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan semisalnya. Dan Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi itu berapa huruf? Berapa huruf? 3 huruf. Kalau satu huruf dapat 10 kebaikan, 3 kali 10 30. Antum baca bismillahirrahmanirrahim saja itu ada berapa huruf? 19 kali 10 190 kebaikan. Antum baca suratul Fatihah, berapa jumlah hurufnya? Nah, coba nanti dihitung ya. Nah, tapi jangan malas-malasan, karena balasannya besar. Pagi ini Yasin, besok Alif Lam Mim, besok Thaha. Nah, itu orang pelit. Orang pelit. Nah, bagi yang masih terbata-bata membaca Quran, di sini sebutkan walladzi yaqra'ul Qur'ana huwa yata'ta, masih terbata-bata fihi wa alaihi syaqqun lahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan berkecil hati, yang bacaannya belum lancar, terus latihan. Ya, antum dapat kemuliaan dengan mendapatkan 2 pahala. Bagi yang sudah lancar, jangan berhenti, terus baca, karena al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Quran, mereka bersama rombongan malaikat yang mulia. Nah, ini juga peringatan, semangat sekaligus, memberikan semangat untuk lebih banyak menghafal Al-Quran. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran. Orang yang di rongga hatinya, rongga dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran, tidak ada hafal sedikit pun Al-Quran, ya, maka kalbaitil kharib, itu bagaikan rumah yang akan roboh. Mafhumnya apa? Kalau orang itu hafalan Qur'annya banyak, maka rumahnya makin kokoh. Pengen rumah yang roboh atau rumah yang kokoh? Nah, di rumahnya Hafi itu, di kompleknya Hafi Sungai Anda itu banyak rumah roboh karena pondasinya tidak kuat. Nah, jangan sampai antum roboh gara-gara tidak ada Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran, karena Quran nanti datang, dia pemberi syafaat, dia datang memberikan syafaat, dia memberikan pertolongan. Kita ini amal nggak ada yang sempurna, betul? Pasti ada kurang-kurangnya, ikhlasnya kurang, syaratnya mungkin ada yang terlewat, rukunnya ada yang terlewat, khusyuknya kurang. Siapa nanti yang menolong? Salah satunya adalah Al-Quran. Semakin banyak dia dihafal, semakin banyak Quran itu dibersamai, maka dia akan menjadi penolong kita. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan syafaat untuk kita. Amin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah itu meninggikan derajat dengan Al-Quran ini satu kaum, beberapa kaum, dan Allah rendahkan kaum yang lain. Siapa contoh yang Allah tinggikan dengan Quran ini? Bangsa Arab.
Bangsa Arab itu bangsa yang terbelakang. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami itu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dengan Islam ya, dengan Al-Quran. Jika kami mencari selain Islam, niscaya Allah akan azallana. Allah akan hinakan kami. Jadi mulia dengan Al-Quran, hina dengan meninggalkan Al-Quran. Semakin orang itu banyak hafalan Quran, semakin banyak dia mengamalkan Quran, Allah akan muliakan dia. Kertas, ini asalnya kertas biasa, betul? Tapi begitu ada ayat-ayat Al-Quran, kita nggak berani meletakkannya sembarangan. Meletakkan pulpen di sini saja suul adab, apalagi mikrofon. Ya, diletakkan di lantai suul adab. Anda ini kertas biasa, tidak ada tulisannya, nggak ada masalah kita letakkan di lantai. Ya, kita kuracak-kuracak dibuang ke tempat sampah nggak ada masalah. Tapi kalau ada begini, adabnya dibakar atau dikubur, karena ada ilmu di sini, ada Al-Quranul Karim di sini. Jadi kertas biasa ini menjadi mulia karena Al-Quran. Kalau antum pengen mulia, hafal Quran, baca Quran, amalkan Al-Quran. Nah, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para pengemban Quran yang banyak membaca, menghafal, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, perlahan-lahan, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu membacanya dengan tartil waktu di dunia. Fa inna manzilataka, semuanya kedudukanmu di sisi Allah inda akhiri ayatin taqra'uha, di ayat terakhir yang engkau baca. Guru kita Kiai Haji Hidayatul Akbar menyampaikan hadis ini menjelaskan tentang fadilah menghafal Quran. Kami juga baca satu kitab, ya, satu kitab 9 cara mudah menghafal Quran. Itu disebutkan hadis ini dorongan tentang pentingnya menghafal Quran. Kenapa sebab? Perhatikan hadisnya. Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Pertanyaannya, ini yang nyuruh nanti Allah suruh baca. Kira-kira mushafnya ada nggak saya itu? Hah? Ada tidak? Nah. Jadi disuruh iqra, baca, itu maksudnya membaca dengan hafalan. Bidhahril ghaib, karena mushafnya nggak ada. Nah, semakin banyak hafalan yang kita setorkan nanti di hadapan Allah, makin tinggi tuh posisi seseorang, ya, seseorang yang menghafal Al-Quran. Nggak bisa nanti iqra, pinjam mushafnya ya Allah, oh malaikat pinjam milun malaikat mushaf, nggak bisa. Nah, jadi niatkan kita menghafal itu nanti supaya kita bisa setoran banyak di hadapan Allah. Bukan hanya setoran ketika ujian tasnik, bukan hanya di flyer tertulis sekian juz, sekian juz, sekian juz, tapi niatkan supaya kita banyak setor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung antum waktu masih banyak. Kalau sudah jadi pimpinan pondok, kerja, sulit waktu, nekat sekali. Belum lagi harus olahraga untuk jaga kesehatan. Jadi mumpung waktu banyaklah menghafal Al-Quran. Nah, terakhir ada perumpamaan. Ada 4 perumpamaan. Mukmin yang baca Quran itu seperti apa tadi? Utrujah. Apa karakter utrujah? Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Baunya harum, rasanya manis. Mukmin yang baca Quran itu seperti utrujah. Baunya harum, rasanya manis. Orang mukmin yang nggak baca Quran itu seperti apa tadi? Tamar. Ya, apa karakter tamar? Ta'muha thayyibun wala riha laha. Rasanya manis. Kurma itu manis apa pahit? Manis. Tapi dicium harum tidak? Nah, kecuali antum kasih parfum. Ya, karena ngasih hadiah ke ustaz kurma kacang Arab,
kacang purihing dicampur parfum, akhirnya harum. Ya, kurmanya jadi harum. Orang munafik baca Quran ada kebaikannya, seperti buah apa? Raihanah. Buah raihanah itu baunya harum, rasanya pahit. Orang banyak tertipu, oh, bagus nih tampilannya, harum pula. Kayak buah stroberi, tampilannya bagus, warnanya bagus, begitu dimakan kecut kayak kamu. Ya, raihanah begitu. Jadi orang munafik baca Quran itu penampilannya baik, meskipun aslinya pahit. Nah, yang paling gak baik itu sudahlah orang munafik, dia tidak baca Quran. Seperti buah apa tadi? Hanzalah, rasanya pahit, tidak ada baunya. Nah, jadilah utrujah. Baunya harum, rasanya manis. Jadilah seorang mukmin, jadilah seorang santri, jadilah seorang pengemban dakwah yang bergaul dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, siang malamnya dengan Al-Quran. Bukan hanya saat di pondok, tapi juga saat pulang. Perhatikan itu. Kadang di pondok, iya aja bang, tapi begitu sampai pulang, Quran ditinggal. Jadi bukan hanya di pondok, tapi juga saat pulang, supaya jadi utrujah, baunya harum, rasanya manis. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Operator